Kita semua ada di sini. Baik, kita sudah bernyanyi bersama. Kami memohon untuk kesediaan doa buka dibawakan oleh Om Pungus. Oke, mari kita sama-sama tunduk kepala berdoa. Bapa di surga, Bapa yang baik, terpujilah Engkau selalu Bapa, karena Engkau Allah yang penuh dengan kasih dan penyayang bagi umat Tuhan. Hamba-Mu memohon kepadamu pada sore hari ini. Biarlah Tuhan beserta dengan kami untuk mengikuti acara pada sore hari ini melalui Jemaat Perak. Biarlah Tuhan memberkati, mengirimkan Roh-Mu dari surga bagi masing-masing kami. Khususnya pembicara Bapak Seronsong pada sore hari ini. Berkati jemaat Tuhan di Perak dalam pelayanan. Biarlah Tuhan memberkati semuanya sehingga semua terlibat di dalam pekebaran Tuhan. Inilah permohonan kami ya Tuhan, Tuhan sempurnakan, ampuni dosa kami, dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih buat Om Pungus yang sudah bersedia membawakan doa buka. Sebelum Pendeta Muda Ryan berbicara, mungkin ada satu kesaksian dari anggota jemaat yang ingin bersaksi bagaimana kuasa dan berkat Tuhan terjadi dalam kehidupan kita sepanjang minggu ini. Kami persilakan, mungkin ada yang mau bersaksi sebelum Pendeta Muda Ryan membawakan renungan. Silakan di-unmute sendiri, kami persilahkan. Baik, saya kalau belum ada, saya akan bersaksi bagaimana berkat-berkat Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya pribadi sepanjang 6 hari bekerja yang lalu. Bagaimana Tuhan memberikan kepada saya berkat kesehatan, karena zaman sekarang itu kesehatan itu teramat sangat mahal. Jadi kita harus ketika kita diberikan kesehatan, bersyukur, puji Tuhan, lalu kita juga tetap menjaga protokol kesehatan. Bersyukur sekali karena walaupun kerjaan kita berhubungan dengan orang banyak, tapi sampai sekarang Tuhan memberikan kesehatan yang luar biasa kepada saya, dan saya harapkan juga kesehatan yang luar biasa kepada seluruh Bapak Ibu yang bergabung di dalam Zoom ini. Tetap jaga protokol kesehatan, tetap sehat, dan senantiasa berdoa. Tuhan memberkati. Baik, tadi setelah kita mendengar kesaksian, jikalau tidak ada lagi yang mau bersaksi, saya serahkan kepada Pendeta Muda Ryan untuk memberikan renungan. Sebelumnya kita akan menyanyikan lagu tema. Silakan Pendeta Del untuk share screen lagu tema. Anda pergi, apa yang kita tinggalkan teruji, petunjuk yang ditemukan, kenangan yang terungkapkan, menjadi terang penuntun menuju kebenaran.
Baik, terima kasih untuk renungan. Kami persilahkan Pendeta Muda Ryan Sarwensong untuk membawakan renungan tutup Sabat. Silahkan. Tadi Pendeta... ya. Kami persilahkan Pendeta Muda Ryan Sarwensong untuk membawakan renungan tutup Sabat. Di-unmute dulu, Pendeta. Di-unmute dulu. Shalom. Ya, oke. Shalom. Shalom, Pendeta. Shalom, sahabat. Selamat sahabat Pendeta Ryan. Puji Tuhan, ketemu kita punya orang tua rohani, kakak rohani, Kak Geri, Brenda, Kak Del, Kak Gerdo, Om Edi, Ya. oh Kak Alfa, luar biasa, Tante Anaka, ini sudah mulai renungan atau? Sudah Pendeta, sudah mulai renungan, silahkan. Oke, sebelumnya mohon maaf oleh sebab tadi ada pelayanan bersama sahabat-sahabat orang muda yang juga tadi kemarin sudah ngobrol dengan Kak Gerdo, oh jamnya bisa. Nah ini lihat waktu sudah mau 6:30 di sini, kalau di sana 5:30, maka akan panjang-panjang. Roma 12 ayat pertama sampai 2. Boleh buka Alkitab. Satu ayat yang sangat familiar. Karena itu, saudara, kami demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Demi kemurahan Allah. Ketika menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita bisa lihat ada saja kemurahan Tuhan. Bahkan pun belum terima Tuhan, sudah ada kemurahan-kemurahan itu. Hanya ketika dibaptiskan, kita semakin peka. Apalagi kalau setiap hari berhubungan dengan Tuhan. Tajam kita melihat kemurahan-kemurahan Tuhan, kecil besarnya setiap hari dalam hidup. Terlepas peran sebagai seorang anak, sebagai orang tua, sebagai guru, apapun itu pendeta, ada saja kita peka dan tajam melihat kemurahan Tuhan. Dan yang di saat yang lain, kalau biasa kita mempersembahkan apa yang ada di Popojia, kita punya saku, ternyata yang sejati adalah mempersembahkan hidup kita sendiri. Atau dengan kata lain, ibadah itu bukan nanti ketika virtual meeting, tutup Sabat, atau hari Sabat, hari Rabu malam, hari Jumat, Vesper, tetapi bangun tidur saja, aktivitas sepanjang hari sampai tidur, hidup kita adalah ibadah bagi Tuhan. Dengan kata lain, ketemu dengan orang siapapun, masalah apapun dihadapi, kita harus mempersembahkan hidup kita sebagai ibadah kepada Tuhan. Dan di bagian yang di ayat kedua itu adalah jawaban. Bagaimana mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup.
Caranya adalah yang pertama dikatakan ayat 2 itu, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini. Kalau atau Yakobus 2 15-16, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada dalamnya, karena dunia itu hanya ada keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Kalau bicara keinginan daging adalah semua yang kalau boleh nafsu itu atau apa ya? Ya, kalau secara pribadi kita orang muda, kita ada ketertarikan dengan lawan jenis. Atau ada selera makan. Apalagi kalau lihat iklan-iklan sedap sekali, biar ketika makan ternyata mengecewakan. Tidak sehat. Tetapi itulah dikatakan jangan kita kasihi. Lalu keinginan mata. Kita ingat mengenai Adam dan Hawa. Hawa, dia lihat mata. Itu buah pengetahuan baik dan jahat. Kelihatannya sedap, menarik perhatian, memberi pengertian. Bayangkan kalau sebagai orang muda, kita lihat yang cantik-cantik, lihat yang ganteng, bukankah kita tertarik? Di dalam hal ini kita diingatkan, jangan kita cinta, jangan kita cepat sekali mengambil keputusan, karena untuk mempersembahkan hidup yang sejati adalah harus tidak menjadi serupa dengan dunia. Dan yang terakhir adalah keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Bicara angkuh saja, Amsal sudah bilang, itu adalah awal kehancuran, awal kejatuhan anak-anak Tuhan. Tidak heran Tuhan selalu ajar kita kalau semakin tinggi, ataupun seperti ilustrasi gandum, semakin menguning, semakin dia merunduk. S1, S2, S3, atau ada banyak hal kita pintar, seharusnya makin kita rendah hati. Karena dengan cara itulah Tuhan mau kita jangan terjebak dengan cara-cara setan yang seakan-akan sedap, tapi ternyata tidak berkhasiat untuk jangka panjang. Apalagi tubuh kita ini tahu bahwa akhirnya adalah masuk surga. Kalau tahu mau masuk surga, maka kita akan rindu dan menikmati hidup berhubungan dengan Tuhan, yang mana tubuh ini akan siap untuk kekekalan. Jadi sekali lagi, kenapa kita tidak menyerupai dunia? Karena tadi ada keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup. Semua itu sedap, tapi hanya bersifat sementara. Dan Tuhan mau kita tidak cuma sementara, kita hidup kekal di sorga. Dan yang bagian berikutnya, tidak hanya tidak menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Melalui hari Sabat, kita diingatkan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sejak kita mengenal Tuhan, kita lihat ada hal-hal yang jadi mungkin, karena hanya melalui Dialah kita bisa berubah. Hal-hal yang kalau ketemu orang kita sering menghakimi, gantinya itu kita jadi rindu orang ini jadi baik. Hal yang sama ketika kita mengenal Yesus. Yesus lihat kita berdosa saja, sudah dari sejak itu dia memiliki rencana keselamatan. Dan Hawa itu Tuhan sudah punya rencana keselamatan. Demikian juga bagi kita. Apalagi orang-orang yang ada di sekitar kita, keluarga, sahabat, bahkan orang-orang yang tak beralasan memusuhi kita sekalipun, orang asing yang tidak kita kenal, Tuhan punya rencana kepada orang-orang yang ada dalam kehidupan kita setiap hari. Dan sekali lagi, supaya benar kita mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup setiap hari, tentu kita berubah budi kita. Bagaimana kita tahu itu Tuhan ada berbicara atau berbisik kepada kita adalah melalui firman Tuhan. Melalui firman Tuhan mengubah banyak hal. Bahkan pun kalau ada saudara lihat seperti, oh ini pendeta Ryan Sarensong, dia sekolah filsafat. Apakah dia tidak berpikir bahwa jadi pendeta akan jadi miskin? Akan lebih banyak pengorbanan supaya sukses. Akan lebih banyak kalau bisa mati cepat karena melayani orang lain punya kebaikan. Tetapi di sisi lain saya melihat bahwa kehidupan orang tua, kakak-kakak rohani yang sampai detik ini setia dalam melayani, mereka selalu disanggupkan dalam kesanggupan oleh Tuhan. Walaupun sudah lebih banyak susah-susahnya,
berkatnya secara material, enggak terasa, tapi ada ternyata nikmat hidup yang menjadi gairah tersendiri untuk bisa bertahan sampai habis apapun yang mungkin kelihatannya katanya tahun-tahun ke depan kita tahu bukan semakin senang, tapi makin susah. Tapi dalam keadaan itu kita semakin senang karena tahu dekat Tuhan akan segera datang. Cara kita untuk berubah budi kita setiap harinya, saya juga secara pribadi sebagai pendeta selalu diharuskan setiap hari adalah kalau saya simpulkan, ringkaskan, minta maaf. Wahyu 1 ayat 3, Mazmur 119 ayat 11, Mazmur 1 ayat 3, lalu kisah 17, kisah 5, 17 atau kisah 7 ayat 15. Kita harus terbiasa dengan Alkitab, hafal, baca, dengar, dan bahkan Mazmur 1 ayat 3 itu dikatakan, renungkan. Lagi jalan, lagi berpikir, lagi stres, renungkan itu firman Tuhan. Supaya tiba-tiba ada masalah muncul, kita kuat, kita teringat ayat-ayat, kita menghafal. Kalau kita lagi beribadah, ada orang yang berbicara firman, kita mendengar. Kalau ada kesempatan kita membuka Alkitab, kita membaca. Dan hal-hal yang sama setiap harinya kita buat, maka akan semakin jelas kehidupan kita, tidak hanya hari Sabat, tidak hanya ketika Bumalam, tidak hanya ketika Vesper, maupun acara-acara yang lain baru kelihatan rohani, tapi setiap nafas hidup kita setiap hari, ketika diserahkan kepada Tuhan dengan terbiasa, membarui budi dengan firman, yang juga akan menjadikan kita tidak serupa dengan dunia ini, itu juga akan kelihatan di kehidupan kita dalam pekerjaan, baik di rumah, di kantor, di mana-mana Tuhan izinkan kita berada. Kita akan bisa lihat apa sih kehendak Tuhan itu yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Tentu bagi saya secara pribadi sebagai seorang anak, saya tidak menggurui kakak-kakak rohani, orang tua rohani yang saat ini ada di jemaat semasa kecil di Tanjung Perak. Tapi kekuatan ini dulu bersama jemaat Tanjung Perak. Kalau ada pendeta Ryan itu semua juga terlibat di dalamnya. Ada sangkut paut dengan jemaat Tanjung Perak. Ada Kak Dale di sana sampai detik ini. Kalau setiap kali ngobrol selalu beliau kasih motivasi kekuatan. Wow, dan memang terkadang lagi ngobrol kita lagi lemah. Kita dikuatkan. Puji Tuhan. Ketemu dengan Kak Berry, ngobrol-ngobrol kita jadi semangat lagi, motivasi. Kak Gerdo kemarin ngobrol-ngobrol rasanya kayak nostalgia. Dan ada semangat tersendiri karena tahu nostalgianya adalah dengan kakak rohani. Dan kalau kita dalam waktu yang dekat secara kelompok jemaat Tanjung Perak, banyak kita waktu itu bertemu mewakili jemaat juga. Saya lihat ketika Kak Maya almarhumah dalam keluarga besar mau ketika kita berkunjung ke rumah duka pada saat itu. Rasanya kayak kembali pulang ke Surabaya. Rasanya seperti terobati, biarpun tidak ada ketemu dengan orang tua. Tapi ketemu dengan orang tua rohani, kakak-kakak rohani, rasanya senang sekali. Walaupun cuma 1 hari, besok sudah pada pulang atau ada yang lain-lain, aktivitas sudah ketemu lagi. Saya bersyukur keberadaan Tanjung Perak ini saya bisa saksikan. Terlibat juga sampai Ryan jadi pendeta. Dan kiranya Tuhan memberkati jemaat ini akan selalu di saluran berkat Tuhan, mempersembahkan hidup setiap hari, karena saya percaya orang-orang yang ada berkumpul saat ini adalah keluarga besar yang saya akan lihat ketika Yesus datang kali yang kedua. Selamat menikmati penutupan Sabat. Kita akan terus saling menasihati, saling menguatkan, saling menegur, untuk tetap setia sampai Tuhan datang sebagai keluarga besar. Amin. Amin. Tuhan berkati. Amin. Tuhan. Amin. Tuhan berkati semuanya. Terima kasih, Tuhan berkati. Terima kasih untuk Pendeta Ryan Saurensong, Pendeta Ryan Saurensong Junior,
Ini pendeta Saurensong senior juga ada di sini, puji Tuhan. Sudah datang juga di Zoom meeting Tanjung Perak ini. Puji Tuhan menguatkan kita semua, dan kita akan menutup acara tutup sahabat kita dengan bernyanyi dari lagu Sion nomor 244. Hiduplah dalam aku. Pendeta Del akan sharing screen. Untuk doa tutup dan doa menyambut 6 hari bekerja, kami persilahkan Pendeta Albert Saurensong untuk membawa di dalam doa. Oke, mari kita satu dalam doa. Segala puji dan syukur kami naikkan ke hadirat Tuhan. Kami berterima kasih untuk hari Sabat yang penuh berkat yang kami nikmati. Kami bersyukur untuk berkat-berkat rohani yang boleh memberi kekuatan kepada kami untuk memasuki 6 hari pekerjaan kami. Kami telah dikuatkan dengan renungan firman-Mu dari anak kami, Pendeta Muda Ryan, yang boleh memberikan kekuatan bagi kami supaya dalam menjalani kehidupan ini, kami boleh menjadi firman hidup yang dibaca oleh orang lain tentang bagaimana menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan, menjadi korban yang hidup. Bapa di sorga, kami bersyukur karena setiap saat kami boleh diingatkan senantiasa dalam menghadapi berbagai tantangan supaya kami tetap setia, berdiri teguh di dalam iman sampai Tuhan datang. Memasuki hari pekerjaan kami 6 hari ke depan. Kami tidak mengetahui apa yang ada di depan kami. Tetapi yang pasti bahwa Tuhan telah mendahului jalan kami, sehingga Engkau boleh berbicara kepada kami, ikutlah aku. Kau menyediakan jalan yang baik bagi masing-masing kami. Sehingga apapun yang kami lakukan sepanjang 6 hari ke depan, semuanya itu adalah sesuai dengan kehendak. Mohon berkat Tuhan untuk semua umat-Mu yang ada di Jemaat Tanjung Perak. Apapun yang kami kerjakan, Tuhan yang akan memberi keberhasilan. Setiap rumah tangga kami, Tuhan akan memberi sukacita, kebahagiaan, dan damai sejahtera. Kemanapun kami pergi dan berada, Tuhan akan menjagai dan melindungi kami. Malaikat berpasukan akan mengelilingi kami. Sehingga sepanjang 1 minggu ke depan ini, benar-benar kami dalam perlindungan dan naungan Tuhan. Bapa di sorga, dalam suasana pandemi ini, kami percaya bahwa janji Tuhan, Engkau akan menjauhkan kami dari semua sakit penyakit, malapetaka, bencana, bela sampah, bahkan dari virus ini. Kepadamu kami berharap.
kepadamu kami berlindung. Dan kepadamu Tuhan, kami mendapatkan damai dan sejahtera. Kiranya kasih Allah Bapa, damai sejahtera Yesus Kristus, serta persekutuan dengan Roh Kudus akan terus menyertai kami semua sepanjang 6 hari ke depan. Karena kami persembahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. 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 Baik, terima kasih untuk seluruh peserta Zoom meeting Tutup Sabat Tanjung Perak. Terutama kami ucapkan terima kasih untuk pendeta muda Ryan Sarwensong yang sudah membawakan firman Tuhan, kepada Om Brens Pungus tadi yang sudah doa buka, pendeta Del Sompotan sebagai host, dan juga kepada pendeta Albert Sarwensong yang juga sudah membawakan doa tutup untuk 6 hari kita bekerja ke depan. Kami mengucapkan terima kasih, selamat minggu bekerja, dan Tuhan memberkati. Silahkan kalau masih mau berkirim-kirim salam dan berbicara, kami silahkan. Dan setelah itu boleh silahkan meninggalkan Zoom ini masing-masing. Sekali lagi, selamat minggu bekerja, dan Tuhan memberkati. Selamat minggu bekerja, Pendeta Amin. Selamat minggu bekerja. Terima kasih. Selamat minggu bekerja. Tuhan memberkati. Mau selamat minggu Pendeta bekerja. Sarwensong. Terima kasih Bu Bambang. Bagus. Saya tadi kaget pendeta Dil. Salam dari Batam. Selamat minggu bekerja. Terima kasih Pendeta Ryan. Titi Dompas, selamat sabat. Bagus. Sabat Kursi depan. center di mana Pak Agus? Tuhan memberkati. Kenapa pendeta? Mas Agus, di mana Mas Agus? Mas Agus di mana? Iya. Titi. Mohon izin Anda pelayanan. Mas di Surabaya, Tanjung Perak kah? Iya, Pak Medi. Saya yang dulu. Ada pengumuman Di juga. Filipina. Tanjung Perak, kalau ada kesempatan besok ada KKR-net Pemuda Advent Terna dan sekitarnya, boleh lihat juga pelayanan orang-orang muda di sini. Oh. Terima kasih. Mohon pamit, ada pelayanan juga. Iwati, Filipina. Mana bosnya? Love you all. Love you. Itu dia. Selamat minggu bekerja. Saya lihat ada Ibu Bambang ya. Saya tadi jujur saja, mana ini Pendeta Dev. Saya jujur waktu buka ini saya kaget karena enggak tahu di situ ditaruh kalau Pendeta Sarwensong mana. Saya pikir saya, jadi saya kaget. Lah, kenapa ini? Saya punya jadwal ini tidak dikasih tahu. Saya bilang, kenapa ini? Saya lupa bahwa sudah ada 2 Pendeta Sarwensong sekarang. Satu. Budiman. Halo Bu Bambang, terima kasih sudah bergabung. Yo, terima kasih. Pendeta Abe, selamat minggu bekerja, Pendeta Abe. Terima kasih untuk firman-Nya. Budiman. Apa kabar? Ini dari Filipina ada datang Pendeta Del. Dari Pendeta Del, Pak Titi Dompas. Di mute biar kedengaran suaranya. Sudah. Mas Agus. Ada tamu dari Filipina itu, tamu dari Filipina. Titi Dompas dengan Om Robert. Dapat informasi dari Tanjung Perak, jadi saya coba masuk Tanjung Perak. Orang ada Zoom tiap Rabu malam, Jumat malam, sama Sabat sore. Nanti dapat alamatnya sama. Alamatnya bisa sama ya. Jadi disimpan aja Mas Agus. Luar biasa. Kangen saya. Enggak naik Yuk kenangan di Tanjung Perak. Edi enggak naik ke Sumber Bekas rupanya. Ya? Ke Sumber Bekas rupanya. 2 minggu depan. 2 minggu depan. Minggu depan libur, 2 minggu depan kita ke atas. Alen, selamat minggu bekerja, Alen. Luar biasa. Bud, kau baru 1, Bud. Kau punya... Baru 1 Kak Cili baru 1. Aduh. Kau bikin banyak-banyak.
Jangan Budiman kayak saya tambah cuma lagi. satu. Budiman harus tambah lagi. Jangan. Rio, tinggal nanti terkasih. Itu Alan. Ale. Kenapa kaciri satu ya, Halo, malam. Oh, Ale. Iya. Halo, Bang. Lama nggak Kalian ketemu, masih Bang. kenal si Mas Agus, Len? Yo. Alan Iya. kenal Mas Agus. Masih ingat. Iya. Dulu kalian di Perak kecil-kecil. Yo, dulu ada masih kacili, sekarang sudah besar, sudah punya anak lagi. Itu. Budiman. Apalagi jago-jago waktu masih kecil, ada yang jago-jago sulap toh. Saya nggak lihat James ini. James di mana ya? John Win kok nggak ada John Win. James. Ya kemana Hilang mereka? dia, nggak tahu kemana. Glery aja ada, Glery. Iya, Glery ada. John Win lagi melawat. Iya. Oh. Saya banyak orang-orang baru, jadi saya tidak kenal sebagian. Ibu Titi, selamat minggu bekerja. Ibu Titi itu dari Filipina dia. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja, Ti. Bergabung. Ya, selamat minggu. Pendeta Del, kita ikut dari keluarga. Namanya WA keluarga kita lihat. Oh, terima kasih sudah forward. Terima kasih. Iya. Ini Titi Pesuara ya? Iya, Titi Pendeta. Robert. Selamat minggu bekerja. Selamat minggu bekerja. Titi apa kabar? Len, mana pingkan, Len? Ini ya. Iya. Ini lihat sini biar kau nampak. Nah, ini. Ini kayaknya mesti sering-sering ketemu deh. Iya. Ini bikin acara, Jo. Iya, Rabu malam sama Jumat malam. Orang berkas sama-sama 18 Yo, Rabu malam. Sama. Pas kalau ndak ada Kalau acara. hari Sabat sore jam 12. Jadi jujur tadi tak kaget no. Pilih ya kesan apa ini pendeta Saron renungan. Ini tahu, ndak taruh kalau R atau A. Jadi sekarang mesti taruh itu. R atau A. Kalau R artinya lion. Mana pingkan, Len? Len? Len di mute. Di mute. Pingkan lagi makan. Oh. Pas Salam. baru selesai. Ini nih Nanti Vanessa. sebentar mau ketemu Mami. Iya. Ketemu Mami. Iya. Halo. Halo. Siapa? Halo. Vanessa. Apa? Halo Vanessa. Apa? Halo. Halo. Vanessa. Opa. Oke, terima kasih banyak. Oke, terima kasih semuanya. Selamat Nanti bekerja. Mohon mundur. Terus di 1000 sekarang masih di 1000 ya? Nah, saya di 1000. So di mana? Saya sudah di 1000 sekarang, yang di Medan. Iya. Saya di Jawa Barat. Oh. Di Conference Jawa Barat. Nanti aja. Oke. Dadah. Terima kasih banyak. Oke. Nanti saya akan gabung. Alen, apa kabar? Kabar baik. Sudah Di mana gendut ya? sekarang? Di 1000. Di 1000 Manado, Medan. Oh, Antasan Medan. Iya. Oh, di Medan, si Agus. Medan Iya, ya? Om. Di Medan. Layanan Di di Medan. Manado bukannya ada juga ya Antasan? Sebelumnya saya di Manado. 7 tahun saya di Manado di 1000. Oke. Oke lah, nanti sampai ketemu lagi.
Di ibadah selanjutnya coba sampai ketemu. Terima kasih banyak. Dadah teman Adi. Sampai ketemu. Oke, terima Bye. kasih. Tuhan berkati. Ayo Medi, sampai ketemu. Oke. Yuk. Ya, bye. 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 Ya. Bye. Dah. Ayo, Neta. Oke. Terima kasih semuanya. Ya, terima kasih.